Salam kenal, nama saya Riko Anggara, Anda menonton Liputan 6 Talk. Saya semestinya nyanyi, dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Itu lagunya Noah, Separuh Aku. Tapi kisah lama itu terjadi lagi di P3, Partai Persatuan Pembangunan yang sekarang dualisme lagi. 10 tahun yang lalu kalau nggak salah itu pernah kejadian, dan sekarang saya akan ngobrol dengan dua kubu yang berbeda pandangan. Nanti kita akan ngobrol dengan Romah Hormuzi dan juga Yunus Razak, dua-duanya politisi P3. Romah Hormuzi sedang bergabung melalui Zoom, tapi kita sedang perbaiki jaringannya. Saya ke Pak Yunus dulu. Apa kabar Pak Yunus? Baik, Mas Riko. Jadi pilihannya, kalau Pak Yusril, Menko Kumham Imipas kan bilang ini internal pemerintah nggak akan ikut campur. Pilihannya kan antara damai atau ya daftar sendiri-sendiri. Yang mana yang paling dekat? Sekarang kan sudah selesai muktamar ya, Mas Riko ya, dan bagi kami yang di pihak Pak Mardiono sudah dinyatakan bahwa ketua umum terpilih untuk muktamar ke-10 ini adalah Pak Mardiono. Jadi akan daftar tuh? Oleh karena itu, pasca muktamar ini kemarin, ya langsung melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dalam hal ini untuk mendapatkan pengesahan. Kapan akan daftar? Sudah dilakukan. Oh sudah? Sudah daftar? dilakukan. Oke. Sudah dilakukan. Jadi nanti, karena kan sekarang kita semua dengar ada dua tuh. Kalau Anda tentu Pak Mardiono, tapi yang kubunya Pak Agus juga bilang bahwa dia adalah ketuanya. Iya. Apa yang terjadi sih sebetulnya? Yang pertama tentu kami menyayangkan hal ini terjadi ya, terbelah lagi karena itu sangat mempertontonkan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh partai politik yang sekarang ini menjadi sorotan netizen kan begitu. Tetapi ini punya historis Mas Riko. Historisnya itu sejak 2011 ketika muktamar P3 yang di Bandung ya, terpilihnya Pak Surya Dharma Ali pada periode kedua. Kalau tradisi di P3 itu, karena dia lahir dari fusi partai, Parmusi, NU, Parmusi, Perti, dan Syarikat Islam. Biasanya kalau yang ketua umum itu adalah NU, sekjennya itu Parmusi. Ya kan? Nah di basis-basis di tingkat daerah juga sama. Kalau di Jawa Timur karena basisnya NU, ya tentu bolehlah dua-duanya ketua sekretaris. Itu ada aturannya? Tidak ada, itu adalah kebiasaan yang sudah terbangun. Karena itu bisa menjaga harmonisasi di internal partai ketika ada masalah yang agak krusial didiskusikan atau diputuskan. Biasanya kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dulu di internal fusi ini. NU ketemu dengan senior NU, Parmusi ketemu dengan Parmusi, begitu juga dengan dua anggota fusi yang lainnya. Oke, relevansinya sama kasus yang kemarin terjadi adalah? Nah ini ketika 2011 ya, itu yang ketemu itu NU, dan itu baru pertama kali terjadi. Ini adalah embrio ke sini terjadinya konflik yang yang sering terjadi konflik yang berkepanjangan itu di internal partai kita. Nah yang paling parah adalah jadi waktu itu ketua umumnya adalah Surya Dharma Ali periode kedua dan sekjennya adalah Mas Romi. Pemilu 2014 juga ada muktamar Syahid ya, di mana Pak SDA sudah habis periodenya dan terpilih Jambari. Lagi-lagi ada muktamar baru. Nah ini lagi nih, barusan ada muktamar dua ya, muktamar yang sudah selesai lalu ada muktamar lagi dan penggagasnya adalah kebetulan Gus Romi. Lalu inilah yang membuat P3 ini semakin terbelah ke bawah. Oke, jadi yang mau Anda bilang adalah P3 ini emang udah kebelah dari lama. Kemarin itu adalah kayak puncaknya aja sampai ada lempar-lempar kursi dan lain-lain. Iya. Oke, Mas Romi bergabung sama saya, Riko. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sip. Assalamualaikum. Sorry ya Mas, mengganggu waktunya. Sekarang saya udah sempat nanya sama Pak Yunus soal kalau dari kubunya Pak Mardiono itu udah daftar ke kementerian. Nah, kalau dari Anda? Masih proses karena kita memang melakukan penyempurnaan terlebih dahulu melalui rapat formatur yang memang kemarin secara terbuka juga diumumkan bahwa ada 12 orang
formatur yang membersamai ketua umum sebagai ketua formatur untuk menyusun kepengurusan. Tapi poinnya akan daftar ya? Oh iya pasti. Oke, saya nanya karena konteksnya adalah Pak Yusril udah bilang bahwa pemerintah nggak akan ikut campur karena ini adalah internal. Berarti nanti akan ada 2 kubu P3 yang daftar ke kementerian. Iya, kalau soal 2 kubu yang daftar, prinsipnya kami ini kan mendaftar sesuai dengan amanat muktamar. Muktamar yang kami selenggarakan itu kan muktamar yang diselenggarakan panitianya oleh Pak Mardiono, ketua SC-nya adalah Bu Irmalena, ketua OC-nya adalah Saudara Arya. Dan pada waktu itu muktamar ini sudah dijalankan mengikuti proses sidang paripurna 1 sampai paripurna 8. Dan agenda pemilihan ketua umum itu ada di sidang paripurna ke-7. Itulah yang kemarin itu dijalankan sebagai sebuah proses konstitusional dan demokratis, bukan kemudian sidang paripurna 1 yang membahas tata tertib, tiba-tiba sudah langsung terpilih ketua umum dan diumumkannya di sebuah kamar. Ini kan sebuah proses yang mencederai demokrasi di P3. Itu yang saya katakan, setelah acara itu pun, kenapa kok takut bertarung di arena? Kenapa kok takut untuk voting? Kan biasa saja. Tidak ada yang aneh kalau tidak tercapai kesepakatan maka voting gitu. Tetapi kemudian proses dari sidang paripurna 1 yang agendanya hanya mengesahkan jadwal dan mengesahkan tata tertib, kemudian dimanipulir menjadi seolah-olah aklamasi. Nah, aklamasi yang diklaim Pak Mardiono itu juga menjadi pertanyaan, sebenarnya publik dengan mudah membedahnya. Pertama, kalau aklamasi masa iya pada saat sidang pembukaan saja sudah banyak yang menyampaikan keberatan-keberatan, turunkan, kemudian kalau gagal turun dan seterusnya. Dan itu live YouTube, semua bisa menyaksikan. Apa iya forum yang demikian besar penolakannya kepada Pak Mardiono kemudian bisa disebut sebagai aklamasi? Yang kedua, masa aklamasi diumumkan di sebuah kamar? Kalau memang aklamasi diumumkan dong di sidang paripurna. Pak Yunus di kamar itu. Yang ketiga, kemana mau aklamasi? Orang yang namanya LPJ-nya saja ditolak oleh banyak DPW. Kan kalau aklamasi nggak ada penolakan dong. Ya aklamasi harus DPW satu. tidak boleh ada penolakan. Kalau ada satu saja DPW yang melakukan penolakan, mana bisa kemudian disebut sebagai aklamasi? Yang keempat, mau disebut aklamasi bagaimana? Ditawarkan saja kepada peserta, tidak. Apakah akan ada yang mendaftar? Kalau memang kemudian yang digunakan sebagai klaim adalah, kan syaratnya sesuai dengan Muktamar 9 ADART-nya. Harus kader, harus pernah pengurus. Saya mau daftar. Saya kan memenuhi semua syarat. Dan Pak Husnan juga mau daftar. Pak Husnan juga memenuhi semua syarat. Pernah menjadi pengurus harian. Pernah menjadi ketua majelis pakar. Dia berperiode-periode dia di DPP. Ya. Kenapa tidak diumumkan? Kenapa tidak dibuka daftaran itu? Pak Yunus ada yang ingin disampaikan? Iya, memang dalam berpartai politik itu kan dasar kita adalah anggaran dasar dengan rumah tangga. Tadi diumumkan di kamar, Anda mau menanggapi yang... oh enggak dong, ini kan di forum itu kan anarkis sedemikian rupa. Jadi baru saja pembukaan udah ramai sedemikian rupa, ya, itu kan sangat tidak kondusif. Nah, apalagi ketika saat pembahasan pleno pertama, itu ketika pimpinan sidang membaca pasal pertama, terkait dengan anggaran dasar yang mana yang digunakan. Ya, pimpinan sidang kan mengatakan bahwa anggaran dasar yang dipakai adalah 2 anggaran dasar hasil muktamar yang ke-9. Nah, itu diumuminnya di? Itu dibacakan oleh pimpinan sidang. Nah, ini menjadi ramai karena ini yang tidak diharapkan oleh teman-teman di sana. Karena mereka mau menggolkan Pak Agus yang tidak memenuhi syarat ADART hasil muktamar ke-9 di Makassar itu. Nah, bunyinya adalah kalau mau jadi ketua umum harus menjadi ketua DPW dulu 1 periode, harus pernah menjadi pengurus harian 1 periode. Makanya ketika itu dibaca oleh pimpinan sidang dan diketok, mulai ramai dan seterusnya. Nah, soal aklamasi tadi? Nah, soal aklamasi itu ada pasal 11 dibacakan oleh pimpinan sidang. Karena ini yang dipakai adalah hasil muktamar 9 ya. Maka pasal 11 itu hadir secara fisik dua
1/3 ya dari seluruh peserta muktamar. Lalu kemudian ditawarkan kepada peserta, apakah sekarang kita bisa memilih ketua umum? Ya, direspon, bisa, sepakat, setuju, setuju. Apakah saat ini kita sepakat untuk memilih Pak Mardiono sebagai ketua umum? Setuju. Oke, ini lalu kemudian diketuk palu. Benar. Nah itu kan Ini Mas Romi sama Mas Yunus ada di ruangan yang sama kan? Waktu hari Yosi Ya, itu ada. Ya. Kok bisa beda ceritanya ya? Kalau saya sederhana saja, Mas Riko, kan ada link YouTube yang live. Dan sampai sekarang link itu masih ada. Seluruh publik di Indonesia bisa mengaksesnya dengan terbuka. Apakah yang disampaikan Mas Yunus itu adalah kisah sebenarnya atau kisah rekaan, kan bisa dilihat dari link YouTube-nya itu. Yang kedua, itu loh tadi saya belum dijawab. Apa iya forum yang pada saat pembukaan Pak Mardiono itu pidato kemudian meminta dilakukannya turun, yang gagal turun, mundur, dan seterusnya. Itu kemudian bisa disimpulkan aklamasi. Kan nggak masuk akal. Kalau istilah Kiai Mustafa Akil, Ketua Majelis Syariah kita, itu mengatakan hawa penolakannya saja begitu besar. Bagaimana bisa disebut aklamasi? Kalau soal video yang kemudian difokuskan kepada Pak Amir sebagai ketua pimpinan sidang, mengatakan setuju-setuju, ya justru karena dia itu sebagai ketua tim sukses, itulah maka kemudian para pimpinan sidang itu diinterupsi oleh Floor karena dianggap tidak netral, gitu. Tapi pertanyaan Pak Amir ada nggak? Apakah Floor ada yang mau mendaftarkan diri? Kok bisa melompat? Habis diumumkan menggunakan tatip berdasarkan anggaran dasar Muktamar 9, kok terus melompat jadi ketua umum? Wong itu agendanya adalah agenda jadwal Muktamar dan pembahasan tata tertib, belum ada pemilihan ketua umum. Pemilihan ketua umum sidang paripurna 7 masih jauh banget. Oke, Kok bisa melompat begitu? ada yang Gimana? tanggapi? iya situasinya mereka anarkis. Mereka anarkis. Situasinya apa? Anarkis. Siapa yang Teman-teman anarkis? anarkis. Oke. Ya, pihak yang menginginkan ADRT itu membolehkan orang yang tidak berproses di partai menjadi ketua umum. Nah, dengan situasi seperti itu boleh dong kita menyelamatkan partai ini. Dan kalau berdasarkan anggaran dasar ini, yang bersyarat itu hanya Pak Mardiono. Agus nggak bersyarat dong. Ya kan? Kan harus Iya, tapi kan dulu. tidak berarti kemudian calon itu hanya Pak Mardiono saja. Ada saya, ada Pak Husnan Bevanani. Kenapa nggak dikasih kesempatan? Nggak ada tuh. Ada saya gitu, ada. Nggak ada proses selama ini nggak ada. Yang dikedepankan adalah maksudnya itu kan bukan proses muktamar, seorang orang yang sudah deklarasi jelas-jelas tuh Husnan. Kenapa nggak dikasih kesempatan Dan untuk yang- voting? Kenapa tiba-tiba yang perlu aklamasi? dipahami. Kan satu saja peserta muktamar itu menolak, nggak bisa aklamasi. Nggak perlu kemudian 10 orang atau 10 DPW atau DPC menolak. Satu orang saja tidak setuju dari peserta di floor itu aklamasi. Tidak bisa aklamasi Pak Yunus. Kita kan sama-sama berorganisasi sudah lama. Dan yang perlu dipahami, situasi saat itu baru 5 menit dibacakan, itu sudah 3 korban. Saya tidak 3 korban. Jadi ada yang tembus robek bibirnya, ya tembus ke dalam karena anarkisme itu. Oke. Di sini retak ini. Jadi bayangkan kalau dilanjutkan 10 menit, ya 15 menit, nggak kondusif sama sekali. Dan itu Mas sangat Riko, disayangkan dilanjutkan pelakunya sudah itu setelah adalah itu teman-teman sampai kita di besok sana. pagi sampai subuh itu dilanjutkan nggak ada masalah apa-apa. Tanya dong, Mas Romi, Mas Yunus nih, saya orang luar, saya nggak ngerti pemilihannya kayak gimana. Jadi dalam setiap pemilihan ketua umum, itu ada calonnya nggak sih? Kayak misalkan calon A, calon B, calon C, dia memenuhi persyaratan, kemudian dia maju, dipilih atau apapun itu mekanismenya. Nah, Ada. kalau ini gimana? Ada, dan itu dilaksanakan di sidang paripurna ke-7 diumumkan. Oke. Saat ini pendaftaran ketua umum dibuka, itu nanti di sidang paripurna Berarti 7. calon Ini yang waktu itu Mas Yunus dimajukan dan adalah kawan-kawan ini tidak membuka sama sekali, tiba-tiba langsung mengesahkan. Ini ibaratnya itu belum disemprit sudah lari gitu. Kalau bertanding itu kan aneh itu. Oke, kayaknya nggak akan beres nih diskusi karena walaupun ada di tempat yang sama, beda kayaknya frame dan argumennya tetap. Pertanyaan berikutnya adalah kalau tadi sebelum Anda gabung, Mas Romi, saya nanya ke Mas Yunus bahwa, dan Mas Yunus bilang, koreksi saya kalau salah, perpecahan di P3 ini udah lama dan ini adalah puncaknya. Anda melihatnya gimana, Mas Rom? Kalau saya melihat bahwa P3 ini sudah rekonsiliasi.
partai itu hampir semuanya di Republik ini pernah pecah, pernah berbeda pendapat. Itu wajar saja, biasa. Karena kan itu bagian dari proses demokratisasi yang memang hidup di partai itu. Poin penting di sini adalah bahwa pertama kami meminta maaf atas nama Partai Persatuan Pembangunan bahwa sudah mengganggu layar kaca rekan-rekan semuanya dengan adanya kericuhan yang sebenarnya tidak perlu. Yang kedua, itu menunjukkan proses demokratisasi di P3 itu sebegitu kuatnya sehingga bahkan tidak punya kursi di parlemen saja itu betul-betul diteguhkan proses penegakan AD dan ART itu. Nah, yang ketiga, proses pecah yang tadi disebutkan oleh Pak Yunus itu hanya berlangsung 2014-2016. Setelah itu sudah muktamar islah dan tidak ada pecah sama sekali, dan P3 baik-baik saja mulai dari 2019 pemilu kita masih ada, 2022 terjadi katakanlah misalnya bisa disebut juga penggantian dari Pak Harso sama Pak Mardiono juga dalam situasi yang tidak wajar ya. Tetapi tidak ada perpecahan karena waktu itu Pak Harso juga langsung gentleman, beliau mengakui, shake hand, salaman dan selesai gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi perpecahan itu, bahkan muktamar 2016 itu istilahnya muktamar islah, semua pengurus masuk di sana. Muktamar Makassar 2020 semuanya berjalan lancar, nggak ada persoalan apa-apa. Jadi tidak ada lagi perpecahan yang tadi disebutkan. Anda setuju? Oh, nggak setuju. Oh, narik nafasnya panjang. Oh, bukan apa-apa. Kenapa nggak setuju? Jadi ketika konflik terjadi, saya kan kebetulan posisi yang berbeda dengan Gus Romi ya. Itu ketika pemilu 2019, teman-teman yang di pihak kami, ini dampak dari konflik itu. Ada yang pindah partai, ada yang memilih stuck, tidak berpolitik lagi. Dan itu menyebabkan suara P3 menjadi menurun. Itu nggak bisa dikatakan, itu rekonsiliasi semua kalau menurut saya. Okay. Tapi kekecewaan orang ketika konflik itu pasti ada. Apa sih yang apa hal mendasar yang membuat akhirnya ada perpecahan itu? Apa selain kalau ya konteksnya sekarang ya ketua umumnya ada dua nih diklaim A dan B. Tapi sebetulnya menurut Anda apa yang hal mendasar yang membuat ada perbedaan ini? Ya menjebol aturan, kebiasaan. Ya kan? Sudah muktamar, misalnya 2014 nih udah muktamar, sudah ada ketua umumnya, Mas Romi melakukan muktamar lagi. Konflik dong, dari atas sampai ke bawah. Sekarang misalnya orang yang tidak bersyarat disosialisasikan untuk menjadi ketua umum P3. Kan harus proses dulu. Bagaimana dengan teman-teman kita yang sudah berproses dari lama? Itu kan sebuah contoh yang tidak bagus. Jadi ya saya sangat kecewa juga sama Mas Romi gitu kan. Kenapa mengedepankan orang-orang yang menurut saya, menurut ADRT tidak bersyarat. Ini konteksnya Pak Agus Suparmanto. Iya, Pak Agus. Dan kemarin itu Mas Romi ya, saya dalam dinamika kemarin di forum itu, saya berkali-kali menenangkan kawan-kawan. Karena seperti mau perang terbuka, mau berkelahi terbuka antara satu dengan yang lain. Saya berdiri menenangkan dan Mas Romi diam aja tuh, ya kan? Tidak mencoba untuk menenangkan mereka. Jadi bagaimana mau lanjut forum berikutnya? Oleh karena itu pimpinan sidang, saya berterima kasih sama pimpinan sidang bisa menyelamatkan partai ini. Tetapi yang vital sudah harus diputuskan dulu, yang mana nih yang mau diperlakukan. Nah teman-temannya ini kan mau memperlakukan ADRT hasil muktamar 10, enggak bisa dong. Yang disahkan dulu sama Menteri Hukum dan HAM yang Tapi kalau tadi dengar ceritanya Mas Romi, Pak Mardiono itu diumumkan sebelum muktamarnya selesai atau? Ya versi dia. Okay. Bagi kami ya udah selesai. Dan itu bukan di kamar, itu di ruangan sebelah, sangat luas dan pimpinan wilayah ada di situ. Okay. Mas Romi mendobrak aturan tadi katanya. Juga sih. Ya, kalau saya sederhana saja, karena proses muktamar ini kan tidak ada yang di seluruh dunia ini tiba-tiba ya. Karena muktamar itu kan sebuah proses yang sidang paripurnanya diatur. Bahkan SC-nya kan di situ sudah termasuk Pak Yunus Razak. Ditetapkan sidang 1 sampai sidang 8.
Nah, bagaimana sidang satu yang baru pembahasan tentang agenda dan tata tertib, kemudian berubah menjadi pengesahan ketua umum. Itu aja. Dari situ saya sudah tidak normal. Yang kedua, ini kan mau melakukan aklamasi dipaksakan. Ya, kenapa? Karena tadi loh belum dijawab tuh. Bagaimana forum yang di sidang pembukaan itu sudah begitu besar hawa penolakannya menurut Kiai Mustafa Akil, Ketua Majelis Syariah, bisa diklaim bahwa itu aklamasi. Itu kan nggak terjawab itu. Jangan bicara dulu yang lain-lain. Itu saja nggak bisa dijawab soal itu. Nah, yang ketiga saya ingin menegaskan bahwa proses di P3 itu yang dibicarakan tadi soal ADART harus dikeluarkan SK Menteri Hukum dan HAM dulu, tidak seperti itu. Di mana-mana yang namanya ADART itu pasti dibahas mendahului pemilihan ketua umum dan itu berlaku seketika. Kenapa? Karena ketika ketua umum menyusun kepengurusan itu berdasarkan ADART yang baru saja beberapa jam lalu disahkan. Misalnya dirubah Pak Ketumnya jumlahnya menjadi 5, itu langsung berlaku, tidak perlu menunggu SK Kumham dulu. Dia dibutuhkan SK Menkumham itu sifatnya hanya rehling, bukan basicking. Dia hanya sekedar mengundangkan saja, meletakkan di lembaran negara. Kan pelajaran hukumnya begitu. Itu semua mahasiswa hukum semester 1 juga udah tahu kalau begitu. Terus kemudian kalau kemudian berbicara soal calon dari luar, saya mau menyampaikan saja, Pak Yunus juga berkali-kali nggak bisa menjawab itu. Itu waktu Pak Amran mau maju, kenapa Pak Amar berkali-kali merunding untuk menyediakan diri Pak Amran maju. Ketika Pak Dudung mau maju, hal yang sama juga dilakukan. Berkali-kali loh Pak Amar itu bertemu dengan Pak Dudung. Pak Dudung itu juga orang luar sama sekali. Kemudian Pak Amran juga orang luar sama sekali. Tetapi kenapa kemudian saat itu Pak Amar memfasilitasi kemungkinan adanya mereka menjadi ketua umum? Itu aja kalau saya. Jadi ini bukan soal luar atau dalam. Ini soal pro status quo yang mencoba melanggengkan diri dengan prosedur yang salah, mengangkangi panitia mengangkangi muktamirin. Itu saja persoalannya, bukan soal luar atau dalam, itu nggak relevan dibahas. Pak Amar juga sudah berkali-kali datang kok ke tempat Pak Amran. Akan ada, saya baca akan ada tim penyelamat P3. Jadi ada kemungkinan nggak buat duduk bareng? Oh sangat mungkin, bukan sekarang Mas Riko. Pak Agus Suparmanto itu jauh sebelum dideklarasikan atau bertarung di muktamar kemarin itu sudah menemui Pak Mar. Menemui ya, artinya Pak Agus yang datang. Ya, menyampaikan niatnya untuk Pulau Nuwun masuk baik-baik, kemudian menyampaikan komitmennya untuk membesarkan partai begitu. Tetapi memang kemudian tanggapan dari Pak Mar tidak berlanjut setelah pertemuan itu. Dan timnya Pak Mardiono juga sudah berkali-kali ketemu, Pak Amir juga sudah ketemu, dengan saya pun ketemu, ya dengan Pak Agus juga ketemu. Oke, ketika udah ketemu itu opsi-opsinya apa saja, Mas Rom? Ya tentu ada opsi-opsi yang tidak semua bisa saya sampaikan, tetapi bahwa kita membuka diri itu bukan sekarang, dari kemarin sebelum masuk itu sudah diajak gitu. Oke, Mas Yudha. Iya, soal ada teriakan-teriakan mundur dan sebagainya pada saat pembukaan itu wajar-wajar saja dilakukan oleh dari 1.300 ada 5 orang yang berteriak, itu kan sangat biasa saja. Tetapi itu tidak mencerminkan secara keseluruhan, kan begitu. Lebih banyak yang tidak bersuara daripada yang bersuara. Yang bersuara 5 orang secara bersamaan ya besar juga suaranya, bisa mempengaruhi, bisa seolah-olah bahwa sudah mewakili semuanya, enggak begitu dong. Ya. Jadi berdemokrasi itu ya tidak harus menggunakan etika juga, sopan santun. Masa pembukaan masih berteriak di internal partai sesama kader P3 kok etikanya seperti itu. Ini ada remote Mas Riko, ini ada yang remote. Jadi ingin mencoba untuk menggagalkan muktamar ini. Saya tidak tahu ya, biar P3 hancur lah kira-kira begitu. Kan mestinya sebagai partai politik ya santun dong. Pada saat pembukaan harus santun, biarkan dulu orang bicara. Ini Anda ngomong ke siapa? Biar santun dan lain-lain bicara ke ya ngomong sama semuanya. Ya termasuk kepada Mas Romi, maksudnya Mas Romi diam dulu, diam. Kan Mas Romi tokoh, kan begitu. Tapi itu tidak dilakukan, berarti kan ada pembiaran dari Mas Romi juga. Biarin aja, ayo. Jangan-jangan Mas Romi sikat, ajar. Kira-kira olah-olah bisawab, kan begitu. Tapi bahwa ruangan itu anarkis, sangat tidak mencerminkan sebagai
apa tokoh politik yang mewakili banyak warga masyarakat, konstituen dan Ini sebagainya. yang disebut ada orang ya Mas Romi, ada yang mau disampaikan? Ya, kalau saya sederhana saja. Pertama, memang kalau saya majelis Audionya pertimbangan dan apa ada kewajiban saya untuk kemudian mengendalikan peserta atau muktamirin? Kan muktamirin itu panitia. Saya panitia saja enggak. SC dan OC, ya Mas Yunus Razak lah dan kawan-kawan. Kok malah jadi dilempar ke saya? Nggak ada urusannya. Satu. Yang kedua, tadi kan dikatakan, katakanlah 5 orang bersuara sudah besar. Loh, kalau bicara aklamasi, satu saja keberatan, tidak bisa aklamasi. Satu saja, nggak usah 5 orang, satu saja. Kan suara besar tadi tidak mewakili hanya 5 orang, Pak Yunus, kan semua juga live. Ya, beberapa media menyiarkan ada yang live meskipun itu YouTube ya live streamingnya, tapi kan hari ini itu sudah sangat lazim dilihat orang. Ketika hawa penolakan itu begitu besar, kok bisa kemudian berujung pada aklamasi? Gitu loh. Itu aja saya sih. Bukan apa-apa gitu. Soal duduk Ada barengnya satu tadi, kenyataan yang terbalik antara lapangan dengan kenyataan begitu. Dan ini yang kemudian perlu saya sampaikan kepada publik. Dan silakan publik menilai karena link YouTube-nya sampai hari ini masih ada. Oke. Kalau dikatakan kemudian anarkis, Sip, Mas Rom. sidang waktu itu kemudian dilanjutkan jam 8 berakhir sampai dengan menjelang subuh itu. Jalan terus, nggak ada anarki, nggak ada apa, aman, damai, nggak ada masalah. Soal duduk barengnya tadi, Ya, Mas Yunus, saya kira itu sangat boleh saja dilakukan karena untuk P3 ini ke depan harus ada sinergitas antara semua kader, Mas Riko. Jadi tadi ada tim penyelamat, kalau kata Mas Romi kan sebetulnya dari pihak Pak Agus sudah ketemuan, ya udah menemui. Nah itu dari story versi silakan Anda? aja, tapi kan bagi kami belum mendapatkan informasi itu bahwa ada ada teman-teman yang mencoba melakukan itu. Sampai hari ini saya belum melihat itu. Ya. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa dalam proses awal muktamar kemarin itu ada diksi yang menarik. Saya dengar dari forum, dan itu sangat luar biasa. Satu, lanjutkan. Yang kedua, diksi perubahan. Yang ketiga, aklamasi. Jadi saya melihat bahwa muktamar ini sesungguhnya itu sangat sangat bagus dan dia bisa memberikan harapan-harapan yang besar. Siapapun yang terpilih, pilihlah secara aklamasi. Kan kira-kira begitu pesan yang disampaikan. Yang kedua, ya, lakukan perubahan-perubahan. Perubahan tidak harus dengan ketua umum yang berbeda, siapapun, tapi perubahan yang substantif. Ya, perubahan bagaimana untuk meningkatkan perolehan suara, bagaimana mendekati wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis kita, dan bagaimana meningkatkan suara di situ. Pendekatannya seperti apa? Karena apa yang terjadi hari ini itu ya kayak hari Sabtu kita melihat visual yang ricuh dan nggak matching juga sama namanya kan, Partai Persatuan Pembangunan. Tapi kayaknya tidak ada persatuan. Nah, ada sebuah argumen kenapa P3 nggak lebih sibuk berkonsolidasi untuk supaya lolos ke parlemen misalkan, karena akan lebih susah perjalanannya gitu. Iya. Bahasannya seperti apa kalau di dalam? Iya, makanya kita berharap muktamar ini aklamasi lah. Ayo duduk bareng-bareng. Kan kira-kira begitu. Tapi itu tidak dilakukan selama ini. Supaya kondusif dan kita bisa bersatu kembali. Energi kita jangan di sini dihabiskan. Ini kan P3 selama ini energinya habis untuk menyikat orang internal sendiri. Ya. Jadi kita berkelah di dalam, Mas Riko. Tidak pernah diajak berpikir untuk bagaimana melakukan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Ya. Bagaimana persoalan-persoalan di masyarakat itu, bagaimana sih respon P3 menghadapi itu semua? Nggak pernah tuh. Ya. Yang ada adalah jatuhkan. Sama menjatuhkan Pak Harso juga kan Mas Romi juga yang menjatuhkan Pak Harso di tengah jalan. Jadi bagaimana kita mau damai? Ada yang kecewa dong. Namanya dijatuhkan, masa nggak kecewa? Oke. Ini semua benih-benih perpecahan internal ini. Nah Mas Romi punya andil di situ di dalam mengganti Mas Harso dan mendudukkan Pak Mardiono. Mas Rom. Sekarang gencar lagi untuk ngekat gitu loh. Gimana Mas Romi, energinya habis buat Kalau saya sederhana saja, Mas Riko, saya itu sejak Muktamar 2020 tidak menjadi pengurus P3. Itu saja. Jadi kalau kemudian di sini
Mas Yunus menginsinuasi saya yang menurunkan itu adalah sebuah dagelan saja itu. Karena saya sama sekali tidak ada urusan dengan naik dan turunnya Pak Harso. Yang menurunkan Pak Harso ya Pak Mardiono. Orang dia yang jadi ketua umumnya kok. Dia yang jadi PLT-nya. Bukan saya waktu itu bukan pengurus. Lantas saya diundang Pak Mardiono menjadi ketua majelis pertimbangan. Itu satu. Yang kedua, tadi belum dijawab itu. Soal internal eksternal tadi itu. Gimana ceritanya? Pak Mardiono itu masih ke tempat Pak Amran. Belum seminggu sebelum Muktamar masih datang lagi ke kediaman Pak Amran itu. Jadi itu nggak pernah dijawab tuh sama Pak Yunus tuh. Gimana tuh Pak Amran sama Pak Dudung itu sampaikan kepada saya bahwa mereka memang datangnya sama Pak Amar untuk diminta jadi ketua umum. Saya tidak menyaksikan itu, jadi saya tidak punya kewajiban untuk menjawab itu. Ya, artinya saya tidak melihat ini bukan itu, soal internal eksternal ya. Ya. Jadi kesimpulannya ini bukan soal internal atau eksternal, tapi ini adalah kelompok pro status quo yang sudah gagal tapi ingin bercokol. Dan ada kelompok perubahan yang mayoritas menginginkan wajah baru P3 tetapi dihalang-halangi oleh status quo. Saya kemarin setelah pembukaan itu lama berdebat dengan Mas Yunus ini. Saya mengatakan coba sebut saja satu alasan Pak Yunus yang membuat saya yakin kenapa Pak Mar harus dipilih lagi. Nggak ada itu satupun alasan keluar. Selalu ngomongnya ADART. Kita nggak makan ADART. Kita ini butuh partai besar. Bukan makan ADART. Nggak ada ceritanya partai besar dengan hanya ngurusin ADART saja. Begitu. Dan soal dilanggarnya ADART, yang melanggar berkali-kali itu kan justru Pak Mardiono dan kawan-kawan. Sudah ada putusan Mahkamah Partai 4 kali tentang Muswilum, nggak dilaksanakan. Memilih ketua Sulawesi Tenggara juga nggak memenuhi ADART. Pak Andi Sumangeruka waktu itu nggak pernah sebelumnya menjadi pengurus P3 tiba-tiba jadi ketua DPW. Pak Ibrahim sebelumnya nggak pernah terpilih menjadi pengurus harian di Sulawesi Tenggara, tiba-tiba menjadi ketua DPW. Dan banyak tempat-tempat lain yang itu dilakukan. Begitu. Jadi jangan ngomong pelanggaran ADART deh, gitu. Karena kalau urusan ADART saya ini udah ngelotok deh. Dan praktek-praktek pelanggarannya itu yang paling banyak melanggar ya Pak Mardiono dan kawan-kawan. Nggak akan ada debat yang akan membenarkan apa yang dilakukan oleh Pak Mardiono. Majelis partai sudah mengirim surat 4 kali ke Pak Mardiono selama setahun terakhir, tidak satu pun ditanggapi. Nomor telepon saya diblok, nomor telepon para pimpinan majelis ketika telepon nggak ditanggapin. Jadi ini persoalannya adalah persoalan bagaimana Pak Mardiono mengabaikan aspirasi kolektif, ya, kemudian merasa bahwa partai ini dipikirkan sendiri, diputuskan sendiri begitu. Tidak ada satupun lajnah penetapan caleg yang dibuat pada waktu menyusun pencalekan. Jadi ini persoalan kolektivitas yang dilanggar dan itu melanggar prinsip dasar P3 yang tadi disebut sebagai partai soal persatuan. keberpihakan saya sama Pak Mardiono kan tidak perlu saya jawab. Gus Romi mestinya udah tahu dong. Ya. Pak Mardiono ini kan sudah berproses sejak lama, ya, menjadi pengurus partai di Cilegon, wakil bendahara di DPW Banten, kemudian menjadi ketua wilayah Banten, kemudian menjadi wakil ketua umum di kepemimpinannya Mas Romi juga wakil ketua umum. Dan beliau clear maksud saya, beliau bersih, tidak pernah berkasus. Jadi jelas alasan saya Mas Gus Romi. Jadi apa? Justru kalau mempertanyakan itu menurut saya ya pertanyaan tidak perlu saya jawab. Tapi sekarang akhirnya saya jawab juga karena saya ditanya berulang-ulang. Dia asli ya tulen kader partai yang berproses dari bawah. Itu alasannya kira-kira. Lalu kenapa alasan harus itu mencari orang lain gitu? Pak Profesor Husnan Bevanani nggak dikasih kesempatan untuk mendaftar? Ya saya tidak melihat perkembangan dan keseriusan dari Pak Husnan untuk itu. Ya. Oh serius dong, dia sudah deklarasi, dia sudah menghubungi Dewan Pimpinan Wilayah. Dia datang malam itu untuk mendaftar. Datang dia malam itu untuk mendaftar. Tapi kan tidak pernah ada kesempatan juga untuk terbuka melakukan pendaftaran. Yang mengumumkan itu adalah Mas Agus versus Mardiono. Itu Agus Mardiono. Ya pilih Mardiono lah. Yang sudah ada kepedulian. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau buat saya sebenarnya ini. Kalau Mas Romi saja. Ini nggak akan selesai sih, udah kayak air sama minyak kayaknya. Oke. Ini nggak akan kelar. Tapi poinnya adalah duduk bareng oke lah ya. Berarti nanti yang akan kita lihat, yang akan publik lihat adalah dua-duanya akan daftar ke kementerian
dan nanti di sanalah kemudian perjalanan berikutnya akan kita lihat. Begitu Mas Romi ya? Iya, betul. Gitu juga Mas Yunus ya? Saya kira begitu. Oke. Ada satu pertanyaan terakhir buat Mas Romi yang tadi udah dijawab sama Mas Yunus sebetulnya. Ada argumen ini daripada ribut internal, kenapa nggak konsolidasi, duduk bareng supaya menghadapi pemilu berikutnya, supaya dapat kuota parlemennya gitu. Tanggapan Anda gimana? Ya, betul bahwa P3 ini memang bekerja keras untuk lolos dari PT. Dan kenyataannya Pak Mardiono kemarin diberikan kesempatan memimpin P3 dengan aman, damai, tentram, tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, ternyata tidak lolos PT. Dimodali 19 kursi malah hilang. Betul, orang bisa berargumen itu bukan tanggung jawab Pak Mardiono, betul. Tetapi boleh dong kalau kita mengikuti paradigma manajemen, tidak ada anak buah yang salah adalah pemimpinnya begitu. Maka kemudian teman-teman gerakan perubahan ini melangkah apa adanya ya. Contoh misalnya kemudian beberapa DPC yang paling banyak justru berseberangan dengan DPW-nya yang kemudian secara sepihak mendukung Pak Mardiono, padahal mereka menginginkan adanya perubahan, dan itu adalah aspirasi publik yang memang bisa ditangkap dari sosial media rekan-rekan P3, dan itulah yang terjadi sebenarnya. Jadi perubahan ini diharapkan akan memberi harapan baru kepada P3. Karena apa? Kalau Pak Mardiono ya sudah, para kiai saja sudah tidak mau lagi begitu. Dan ini jelas itu keputusan Munas Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional Alim Ulama Il-Ka'bah tanggal 8 September di Kempek. Mereka semua mengatakan meminta Pak Mardiono untuk berbesar hati tidak mencalonkan diri lagi. Ini para ulama loh, bukan saya loh. Ini para kiai. Dan kalau dilihat Mas Riko, ya di tempat Pak Mardiono itu memang nggak ada satupun senior ada di sana. Semua senior, semua pimpinan majelis, semua kiai bersama dengan gerakan perubahan ini. Masa yang seperti ini kemudian dikatakan sebagai menerima Pak Mardiono secara aklamasi? Itu saja sih. Terakhir Mas Yunus, ada yang disampaikan? Iya, data pemilu 2024 itu, suara P3 di tingkat kabupaten kota itu 8 juta, Mas. Masih 8.060.000. Itu artinya bahwa basis kita di bawah itu masih sangat kuat. Dan siapa mereka? Ya, yang ada di pondok pesantren, yang di basis-basis Muslim, konstituen P3 masih kuat di sana. Itu artinya bahwa Pak Mardiono ini berhasil 8 juta suara P3 secara nasional. Ukurannya DPRD, basis politik kita kan di tingkat kabupaten kota. Oleh karena itu tidak cukup alasan bahwa Mardiono itu gagal. Ya. Suara kita masih banyak di tingkat kabupaten kota. Oleh karena itu memang hari ini mestinya sih ya, kalau saya berharap nih Gus Romi, siapapun ketua umum kita kalau itu legal, ayo dong kita backup, jangan jatuhkan, capek kita jatuhkan. Jadi energi kita itu habis untuk komunikasi, ya, tidak komunikasi sama Mas Romi dan teman-teman yang lain. Ya. Ayo kita sama-sama lah. Oke, karena itu hari ini kita sudah muktamar dengan versi masing-masing. Yang jelas bahwa 26 DPW sudah menyatakan menerima LPJ-nya Pak Mardiono, begitu. Dan kemudian DPC juga mayoritas secara tertulis mendukung kepemimpinan Pak Mardiono. Itu adalah bukti nyata bahwa soal di bawah itu, ya, forum itu tidak bisa dilanjutkan, nggak kondusif, anarkis, kan begitu. Kita akan lihat ke depannya gimana. Jadi dua-duanya akan daftar, dua kubu ini nanti perjalanannya kita akan juga saksikan. Terima kasih Bapak-Bapak, Mas Yunus, Mas Romi, terima kasih meluangkan waktu untuk liputan 6 SCTV. Good luck untuk perjalanan ke depannya. Terima kasih juga Anda sudah menonton Liputan 6 Talks. Jangan lupa like, comment, subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV dan juga bisa ditonton di video. Saya Riko, terima kasih. Salam SCTV.